Jakarta, Sabtu pagi 27 Juli 1996. Di depan sebuah bangunan 2 lantai, selama beberapa minggu terakhir dipenuhi para pendukung Partai Demokrasi Indonesia. Orang-orang berdatangan dengan wajah tegang, ada yang bawa tas, sebagian lagi menggenggam bambu dan bendera partai. Orang-orang itu sebenarnya tahu ada ancaman yang sudah lama beredar. Tapi tidak seorang pun yang pasti kalau pagi itu akan menjadi salah satu hari paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia. Beberapa jam kemudian teriakan mulai terdengar, massa bergerak, batu-batu berterbangan, pintu didobrak, suara pukulan, jeritan, dan kaca yang pecah memenuhi udara. Kemudian bentrokan itu berubah jadi kerusuhan yang menjalar di beberapa sudut kota Jakarta, dan ratusan orang ditangkap. Sejumlah korban kehilangan nyawa, sementara sebagian lainnya hilang tanpa kejelasan nasib. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan satu nama yang terus dikenang sampai hari ini, Kuda Tuli, singkatan dari kerusuhan 27 Juli. Tapi apa benar Kuda Tuli hanyalah bentrokan antar pendukung partai? Ataukah peristiwa ini merupakan bagian dari pertarungan politik yang jauh lebih besar? Pertarungan antara kekuasaan yang telah mengakar selama lebih dari 30 tahun melawan tuntutan perubahan yang mulai menggema di seluruh negara ini. Peristiwa ini sering disebut sebagai awal dari rangkaian peristiwa yang kemudian 2 tahun kemudian menggoncang fondasi Orde Baru dan membuka jalan menuju reformasi 1998. Selama lebih dari 3 dekade, Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Masa ini dikenal dengan nama Orde Baru. Sebuah rezim yang menempatkan stabilitas politik sebagai prioritas utama. Pembangunan ekonomi berjalan pesat, infrastruktur berkembang dengan baik, inflasi terkendali, dan Indonesia mulai diperhitungkan sebagai negara berkembang di Asia. Namun di balik keberhasilan itu, ruang demokrasi semakin terbatas. Kebebasan pers diawasi, demonstrasi dibatasi, kritik terhadap pemerintah kerap dianggap mengganggu stabilitas nasional. Aparat keamanan memegang peran besar dalam menjaga tatanan politik. Nah, lalu sistem politik itu pun dikendalikan dengan ketat. Setelah penyederhanaan partai pada tahun 1973, hanya ada 3 kekuatan politik yang diizinkan mengikuti pemilu. Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dalam setiap pemilu, Golkar selalu menjadi pemenang. Sementara P3 dan PDI berperan sebagai oposisi yang ruang geraknya sangat terbatas. Selama bertahun-tahun, PDI bukanlah ancaman bagi pemerintah. Dukungan publiknya relatif kecil, dan konflik internal membuat partai ini sulit berkembang. Tapi kemudian, di awal 1990-an, di tengah kejenuhan masyarakat terhadap politik yang semua dikendalikan, muncul nih seorang tokoh yang perlahan menarik perhatian publik. Namanya Megawati Soekarno Putri. Sebagai putri Presiden pertama Indonesia, Megawati membawa warisan nama besar. Namun yang membuat dukungannya terus bertambah adalah sikapnya yang tenang dan dianggap mewakili harapan akan perubahan politik yang lebih terbuka. Di berbagai daerah, setiap kehadirannya selalu disambut dengan ribuan simpatisan. PDI yang selama ini dipandang lemah mulai hidup kembali. Basis pendukungnya meluas dan popularitas Megawati meningkat jauh melampaui perkiraan banyak pihak. Bagi para pendukungnya, Megawati adalah simbol perubahan. Namun bagi sebagian kalangan di lingkungan kekuasaan, popularitas itu mulai dipandang sebagai ancaman terhadap keseimbangan politik yang telah dijaga selama puluhan tahun. Ketegangan pun perlahan mulai meningkat. Titik balik itu datang pada tahun 1993. Dalam Kongres Nasional PDI di Surabaya, mayoritas peserta menginginkan satu nama sebagai ketua umum baru, Megawati Soekarno Putri. Dukungan terhadap Megawati itu besar sekali sehingga sulit dibendung. Meskipun proses itu diwarnai dengan tarik-menarik kepentingan, Megawati akhirnya terpilih memimpin PDI. Bagi para kader, kemenangan itu menjadi sebuah simbol bahwa suara akar rumput masih memiliki arti.
Namun, tidak semua pihak menyambut hasil tersebut dengan antusias. Di lingkungan pemerintah, menguatnya popularitas Megawati mulai dipandang sebagai perkembangan yang mengganggu keseimbangan politik. Kehadirannya dinilai membuat PDI semakin mandiri dan semakin sulit dikendalikan. Sejak saat itu, hubungan antara kepemimpinan Megawati dan pemerintah jadi tegang. Di berbagai daerah muncul perselisihan kepengurusan. Sejumlah kader yang mendukung Megawati berhadapan dengan kelompok lain yang menginginkan perubahan kepemimpinan. Konflik internal yang semula bersifat organisasi perlahan berubah menjadi pertarungan politik yang melibatkan kepentingan di luar partai. Puncaknya terjadi pada tahun 1996. Sebuah kongres luar biasa digelar di Medan, di Sumatera Utara. Dan dalam forum tersebut, Suryadi yang sebelumnya pernah memimpin PDI ditetapkan sebagai ketua umum menggantikan Megawati. Tapi kubu Megawati menolak hasil kongres itu. Mereka menganggap kongres tersebut tidak sah karena tidak mencerminkan kehendak mayoritas kader. Sebaliknya, kubu Suryadi menyatakan bahwa kepemimpinan baru telah memiliki dasar hukum dan diakui oleh pemerintah. Sejak saat itu, Indonesia memiliki dua kepengurusan PDI yang sama-sama mengklaim sebagai pihak yang sah. Perselisihan itu tidak lagi sekedar soal jabatan. Ia berubah menjadi perebutan legitimasi. Di Jakarta, pendukung Megawati memilih bertahan di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng. Bangunan itu menjadi simbol perlawanan terhadap upaya mengganti kepemimpinan partai. Hari demi hari kantor tersebut tidak pernah sepi. Banyak relawan datang dari berbagai daerah. Ada mahasiswa, aktivis pro-demokrasi, seniman, hingga masyarakat biasa bergantian berjaga. Mereka mendirikan tenda, memasak bersama, menggelar mimbar bebas, dan berdiskusi hampir setiap hari. Suasana di dalam kompleks pun lebih menyerupai posko perjuangan daripada kantor partai. Media nasional maupun internasional mulai memberitakannya. Di pertengahan Juli 1996 hingga akhir Juli, berbagai rumor mulai beredar di antara para relawan. Akan ada upaya pengambil alihan kantor. Tapi waktu dan caranya tidak diketahui. Banyak yang yakin bahwa bentrokan hanya tinggal menunggu waktu. Pendudukan kantor ini sudah berjalan selama beberapa minggu. Tapi pagi itu, dari beberapa arah, sekelompok massa mulai mendekati kantor PDI. Mereka terdiri dari pendukung kubu Suryadi yang datang untuk mengambil alih kantor sesuai klaim bahwa kepengurusan hasil Kongres Medan. Tapi ada satu hal yang agak aneh, di sekitar lokasi, aparat keamanan telah bersiaga dalam jumlah besar. Lalu nggak lama kemudian, bentrokan pun pecah. Lemparan batu menjadi tanda dimulainya kekacauan. Para relawan berusaha mempertahankan gedung dengan peralatan seadanya. Mereka membalas lemparan dengan lemparan, menyusun barikade, dan mengevakuasi mereka yang terluka ke bagian dalam bangunan. Tapi jumlah penyerang jauh lebih besar. Dalam waktu singkat, halaman kantor berubah menjadi arena bentrokan. Asap mulai mengepul, pecahan kaca berserakan. Orang-orang berlarian mencari perlindungan. Banyak yang mengalami luka akibat lemparan batu. Ada yang kena pukulan benda tumpul. Dan yang jelas, kepanikan terjadi di tengah kerumunan. Ketika pagi hampir berakhir, gedung itu akhirnya berhasil dikuasai. Tapi kekacauan tidak berhenti di sana. Kabar penyerbuan dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru Jakarta. Simpatisan Megawati, mahasiswa, dan masyarakat yang mendengar informasi tersebut mulai berdatangan ke kawasan Menteng. Sementara di sisi lain, aparat keamanan berupaya mengendalikan situasi yang semakin lama semakin sulit dikendalikan. Ini mengakibatkan kemudian benturan meluas keluar dari kompleks kantor partai. Di sejumlah ruas jalan, massa membakar ban dan mendirikan barikade. Kendaraan dirusak, beberapa bangunan menjadi sasaran amuk massa, lalu lintas lumpuh. Sementara asap ini makin tinggi membumbung di berbagai titik ibu kota. Siang itu Jakarta berubah menjadi sebuah kota yang mencekam. Aparat gabungan diterjunkan untuk membubarkan kerumunan. Gas air mata ditembakkan, ratusan orang diamankan.
Tapi banyak diantaranya mengaku tidak mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi ketika mereka ikut terjebak dalam kerusuhan. Hingga hari ini jumlah korban masih menjadi perdebatan. Pemerintah saat itu menyampaikan angka resmi yang relatif terbatas, itu pun juga tidak pernah tahu secara pasti itu berapa. Lalu ada sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tim pencari fakta menyebut jumlah korban kemungkinan lebih besar, termasuk adanya orang yang dinyatakan hilang setelah peristiwa tersebut. Efeknya adalah kepercayaan terhadap pemerintah mulai terkikis. Kelompok-kelompok pro-demokrasi yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri mulai menemukan titik temu. Kampus, organisasi mahasiswa, lembaga bantuan hukum, hingga jaringan masyarakat sipil semakin sering menyuarakan tuntutan. Tuntutannya relatif sama: demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tanpa disadari, kuda tuli bukanlah akhir dari sebuah konflik. Ia justru jadi awal gelombang perlawanan yang terus membesar hingga mencapai puncaknya pada reformasi 1998. Ketika kerusuhan akhirnya berhasil dikendalikan, Jakarta meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pemerintah menyatakan penertiban dilakukan buat mengembalikan ketertiban setelah konflik internal PDI berubah menjadi kekerasan. Peristiwa 27 Juli dipandang sebagai bentrokan antar kelompok yang tidak dapat dihindari. Tapi narasi itu segera dipertanyakan. Banyak saksi mata yang menilai penyerbuan terhadap kantor DPP PDI bukanlah bentrokan spontan. Mereka menggambarkan adanya massa yang datang secara terorganisasi. Sementara aparat keamanan telah berada di sekitar lokasi sejak sebelum bentrokan terjadi. Nah, kesaksian-kesaksian ini yang kemudian memunculkan dugaan bahwa operasi pengambil alihan telah dipersiapkan sebelumnya. Hingga kini siapa yang paling bertanggung jawab atas penyerbuan tersebut masih menjadi bagian dari sebuah perdebatan yang panjang. Di tengah situasi yang belum menentu, perhatian pemerintah justru beralih kepada kelompok-kelompok yang dianggap memanfaatkan kerusuhan untuk mengganggu stabilitas negara. Salah satu organisasi yang jadi sasaran adalah PRD atau Partai Rakyat Demokrasi. Beberapa pimpinan dan aktivisnya ditangkap. Mereka dituduh berada di balik kerusuhan dan dituduh menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Tuduhan itu menjadi dasar berbagai proses hukum pada masa Orde Baru. Tapi banyak kalangan yang menilai tuduhan itu tidak didukung bukti yang memadai. Dan penanganan kasus ini lebih mencerminkan upaya membungkam gerakan pro-demokrasi daripada mengungkap pelaku sebenarnya. Semakin lama waktu berlalu, makin jelas bahwa kuda tuli meninggalkan dampak yang jauh melampaui konflik internal sebuah partai. Peristiwa 27 Juli 1996 tidak langsung mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Presiden Soeharto masih memimpin Indonesia hampir 2 tahun setelah bentrokan di Jalan Diponegoro. Dari luar, roda pemerintahan terus berjalan. Aktivitas ekonomi masih terus berlangsung dan stabilitas yang selama ini menjadi kebanggaan pemerintah ya sepertinya kembali pulih. Tapi di bawah permukaan sesuatu telah berubah. Kuda tuli membuka mata banyak orang bahwa konflik politik di Indonesia tidak bisa lagi dipahami sebagai sekedar persoalan internal partai. Bagi gerakan pro-demokrasi, kuda tuli menjadi titik konsolidasi. Mahasiswa, aktivis, akademisi, jurnalis, organisasi bantuan hukum, dan beberapa kelompok sipil mulai membangun jaringan yang lebih luas. 2 tahun kemudian Indonesia dilanda krisis ekonomi, sebagaimana beberapa negara Asia lainnya. Harga rupiah jatuh drastis, bahan pokok melonjak, gelombang demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai kota. Pada Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Reformasi pun dimulai. Tapi tidak adil jika mengatakan bahwa kuda tuli sendirilah yang menjatuhkan Orde Baru. Kejatuhan sebuah rezim selalu dipengaruhi banyak faktor. Bagi Megawati Soekarno Putri, peristiwa ini justru memperkuat posisinya di mata para pendukung. Sosok yang sebelumnya hanya dikenal sebagai Ketua Umum PDI, kemudian berkembang menjadi salah satu tokoh utama dalam era reformasi. Ketika PDI
bertransformasi menjadi PDI Perjuangan. Dukungan terhadapnya terus menguat, hingga akhirnya ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2001. Sementara itu, bagi keluarga korban dan para penyintas, perjalanan belum benar-benar berakhir. Memahami Kuda Tuli bukan sekedar mengingat masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana perjalanan demokrasi Indonesia dibentuk oleh berbagai peristiwa yang penuh pengorbanan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di topik sejarah berikutnya.